Halo, jumpa lagi bersama saya dengan Coach Antoni Sarif dari NLP Leadership Indonesia. Saya license trainer langsung dari Dr. Richard Bandler. Semoga ilmu ini bisa membantu Anda mengembangkan kemampuan Anda dalam berkomunikasi, khususnya dengan teknik NLP. Halo, jumpa lagi bersama saya dengan Coach Antoni Sarif dari NLP Leadership Indonesia. Saya license trainer langsung dari Dr. Richard Bandler. Nah, kali ini kita mau nerusin pembicaraan yang kemarin ya, berkaitan bahwa di dalam diri manusia, masih ingat gambar ini? Kalau belum nonton, nonton dulu di video sebelumnya ya. Ada berkaitan dengan sensory filter yang disebut namanya generalisasi, dilesi, dan distorsi. Nah, ini adalah bagian yang menarik, saya sengaja tuliskan langsung di sini. Ini yang menyebabkan kenapa manusia bisa salah persepsi atau menangkap segala sesuatu tidak sempurna. Saya kasih gambaran dulu yang sederhana bahwa segala sesuatu kehidupan manusia, apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, apapun yang kita rasakan, belum tentu itu yang sesungguhnya. Mungkin kalau yang lagi rame sekarang adalah tentang baru saja ada film dari Netflix tentang Ice Cold ya kan, berkaitan dengan Jessica Mirna atau kopi sianida. Nah, menariknya adalah kasus itu menjadi kasus yang menarik karena ketika kita nonton film itu bisa saja yang tadinya kita tidak suka dengan Jessica mendadak menjadi iba hati kita dengan Jessica. Nah, itu kenapa bisa terjadi? Karena ada 3 filter yang di dalam diri manusia. Nah, 3 filter inilah yang mempengaruhi manusia untuk menyukai seseorang atau tidak menyukai seseorang. Karena kita tahu banget informasi di dunia ini per detiknya itu ada 2 juta bit per second, tetapi yang masuk ke dalam pikiran itu hanya 134 bit per second. Berarti banyak informasi yang kita lost, banyak informasi yang kita hilang. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa orang sering banget salah persepsi atau dia melakukan tindakan tertentu, kita sudah salah duluan. Nah, supaya kita tidak salah, maka harus diperhatikan kita harus memecah 3 bagian ini dalam diri manusia. Seperti video yang sebelum yang saya jelaskan, bahwa di dalam NLP ada yang disebut namanya generalisasi. Apa itu generalisasi? Ketika ada sebuah informasi yang masuk ke dalam pikiran kita, kita mengeneralisasikan atau dianggap sama rata. Contoh, ketika kita lihat ada orang yang memberikan kita kue, kita mengeneralisasikan bahwa orang itu orang yang baik. Padahal belum tentu, cuma gara-gara dia ngasih kue 1 kali saja. Atau Anda bertemu dengan seseorang tertentu, dengan suku tertentu, dia ketika melakukan sesuatu dengan tindakan yang menyebalkan, Anda sudah mengeneralisasi atau melabel berdasarkan suku. Itu yang disebut namanya generalisasi. Nah, pertanyaannya, apa yang harus Anda lakukan tentang generalisasi? Apalagi saya ambil contoh, setiap orang yang mengeneralisasi adalah orang-orang yang sering berbicara pakai kalimat semua, selalu. Itu contoh-contoh generalisasi. Contoh ya, kamu tuh selalu saja bikin masalah. Kalimat selalu berarti dia mengeneralisasikan bahwa dia selalu bikin masalah. Tugas kita adalah supaya kita tidak dilabel, maka kita tanya, yakin semua? Yakin selalu bikin masalah? Pernah dong yang enggak? Nah, itu supaya orangnya tidak melabel kita. Kecuali kalau kita dilabel yang bagus. Contoh ya, ketika Anda sedekah, kemudian besoknya Anda dapat rezeki. Anda sedekah, dapat rezeki. Ya kalau itu bagus kan? Anda perbanyak aja kalau kayak begitu. Nah, itu juga termasuk kategori generalisasi. Yang kedua adalah deletion. Kalau deletion itu ada sebuah informasi yang di otak kita hilangkan. Karena kita nganggap nggak penting, jadi kita hilangkan. Ya, misal kita ambil contoh, ada orang lain yang melakukan tindakan yang tidak menyenangkan, tapi kita tidak melihat. Karena bisa jadi karena kita suka dengan orang itu, kita mengeneralisasi orang tersebut, tapi di lain pihak kita mendelete informasi yang tidak menyenangkan tersebut. Contoh, orangnya sambil tersenyum, itu berarti kita menganggap orang itu baik, gitu ya. Jadi mendelete kemungkinan bahwa dia psikopat. Apalagi ketika kasus tentang berkaitan dengan Jessica. Kalau Anda perhatikan banget bahwa mukanya dia flat, jadi kita berasumsi mengeneralisasi muka flat adalah cold bladder atau pembunuh darah dingin ya. Jadi jangan pembunuh berdarah dingin karena mukanya flat. Nah, ini menarik ya.
Tapi di lain pihak, padahal bisa saja ada informasi, mungkin bisa jadi dia orang baik, tapi yang itu ada informasi yang jadi hilang, kita nggak tahu. Contoh lagi, di dalam film tersebut, ada peristiwa ketika dia diwawancara di dalam penjara. Ketika diwawancara dalam penjara, kemudian wawancara tersebut diberhentikan. Kita tidak tahu alasannya apa. Maka apa yang terjadi? Maka ada informasi yang hilang. Ketika informasi hilang, itu bisa apa yang terjadi sama manusia? Manusia langsung melakukan penempelan makna. Artinya apa? Wah, ini ada sesuatu yang besar nih. Sampai ada orang yang tidak boleh memberitahu sesuatu atau menutup-nutupi segala sesuatu. Itu benar nggak? Belum tentu. Itu karena kebetulan aja. Bisa saja pada saat rekaman itu udah malam, udah waktunya mereka istirahat. Bisa jadi dong. Kita tidak tahu. Itu ada informasi yang hilang. Makanya kenapa kita perlu tahu. Misalkan kita tanya, waktu wawancara tersebut di jam berapa? Ya, dan pada saat tersebut yang ngomong siapa? Kemudian kita bisa mengkonfirmasi apa yang membuat menjadi tidak boleh. Nah, sedangkan kita kebanyakan manusia suka memberikan pemaknaan dulu terhadap peristiwa tersebut. Padahal peristiwanya belum tentu itu. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa kita suka lebay. Dan banyak sekali orang-orang yang problem dalam kehidupan suka mendistorsikan pemaknaan yang berlebihan. Contoh, misalkan suami istri bertengkar, si istri ngomong sama si suami adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Atau si suami kebetulan lagi pergi meeting, pulangnya malam, kemudian dia ada bau minyak wangi, istrinya langsung menuduh dia selingkuh. Apakah benar? Nggak ada yang tahu. Tapi itu adalah penempelan makna. Gimana kalau suaminya orang baik? Tapi tidak melakukan, tapi karena ditempel makna, maka jadi problem. Problem manusia kebanyakan semua di 3 hal ini. Ketika 3 hal tersebut dia bisa atasi permasalahannya, maka informasi menjadi lebih nyaman dan lebih enak dilakukannya. Karena oleh sebab itu, yang paling penting adalah bagaimana kita mengkonfirmasi dulu sebelum kita menuduh sesuatu. Begitu juga ketika kita mengkonfirmasi sesuatu dan orangnya terdiam, biasanya apa pemaknaan kita? Wah, orang ini berarti benar dong dia salah. Wah, berarti benar dong orang ini melakukan tindakan kesalahan dan sebagainya. Itu juga menjadi bagian yang penting. Makanya kenapa dalam komunikasi, 3 bagian ini menjadi bagian yang utama ketika mencari informasi, mencari fakta, mencari kebenaran. So, semoga ilmu ini bisa membantu Anda mengembangkan kemampuan Anda dalam berkomunikasi, khususnya dengan teknik NLP. Saya Coach Antoni Syarif dari NLP Leadership Indonesia. Sampai jumpa. Bye-bye.